Seperti ini kehidupan suasana di kampung. Kali ini saya bersama Pak Cik saya sedang memanen ubi kayu. Harga ubi kayu di kampung Bang Toha itu, di kampungnya Bang Toha ini tidak sebegitu mahal ya. Hanya 30 sen, bayangkan 30 sen. Jadi Bang Toha membantu Pak Cik untuk panen ubi kayu. Seperti apa kehidupan suasana di kampungnya Bang Toha saat siang hari? Oke, sahabat-sahabatku semua, di sini saya akan menunjukkan suasana kampungnya Bang Toha saat siang hari. Kalau di kampungnya Bang Toha itu tidak ada mobil ya sahabat-sahabatku semua, yang ada kebanyakan motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga sehat selalu. Kali ini Bang Toha tengah berkunjung di kebun atau di ladang. Tetapi bukan ladangnya Bang Toha, ladang milik tetangga. Kali ini saya juga melihat para petani yang sedang panen ubi kayu, sahabat-sahabatku semua. Kalau untuk ubi kayu di sini itu ada dua jenis, ubi kayu warna kuning dan juga ubi kayu warna putih. Untuk rasanya ya sama seperti ubi kayu yang ada di Malaysia. Di suasana tempatnya Bang Toha saat ini tengah musim kemarau, sahabat-sahabatku semua. Ramai sahabat-sahabat daripada Malaysia yang berkomentar, "Bang, abang kalau ke Malaysia harus lebih banyak belajar tentang perniagaan makanan, perniagaan minuman, supaya nanti Bang Toha setelah pulang daripada merantau, kemudian Bang Toha bisa buka usaha bisnis makanan dan minuman." Nah, itu yang memang menjadi fokus utama saya, sahabat-sahabatku semua. Jadi nanti kalau saya balik merantau lagi ke Malaysia, saya memang ingin fokus lebih banyak belajar tentang sebuah makanan dan minuman, kemudian akan saya terapkan di kampung halaman saya. Sebab di Malaysia minuman dan makanan itu beraneka ragam ya, seperti tom yum, seperti makanan-makanan lainnya. Jadi banyak jenis makanan di Malaysia. Itulah sebab kenapa kadang-kadang kalau saya nge-reaction itu suka dengan suasana di Malaysia dari segi makanannya hingga segi tentang suasana keindahan kotanya yang modern. Dan di Malaysia meskipun di kampung itu suasananya itu lebih modern ya. Kalau di kampungnya Bang Toha kan suasana kampungnya kan mirip-mirip kampung, ya mirip-mirip kampung, memang kampung sih. Maksud saya suasana kampungnya Bang Toha kan memang original kampung ya, jadi belum modern. Namun meskipun belum modern sahabat-sahabatku semua, tetapi bagi saya kampungnya Bang Toha ini merupakan salah satu kampung yang begitu sangat-sangat indah ya, dan sejuk, dan udaranya juga begitu sangat enak sahabatku semua. Jadi seperti ini suasananya, meskipun saat ini cuacanya meskipun saat ini cuacanya itu agak panas, tetapi kalau di daerah perbukitan seperti ini sahabat-sahabatku semua itu tidak begitu terlalu panas ya. Di sini ada Pak Tani yang sedang memanen ubinya atau memanen singkongnya, sahabat-sahabatku semua. Ini kali pertama ketika saya balik kampung kemudian main di kebun ya. Sebab Bang Toha selama merantau di Malaysia hampir kalau pulang kampung jarang itu ya main ke kebun. Pak, panen? Pinten Pak 1 kilo? Oh, didameli kerupuk. Jadi ternyata Bapak Tani di sini menanam ubi kayu seperti ini itu dibuat kerupuk ya sahabat-sahabatku semua. Jadi bukan dibuat istilahnya dijual per kilo, bukan. Kebanyakan warga di sini menanam singkong untuk konsumsi sendiri, dibuat kerupuk ataupun mungkin dibuat camilan khas daripada itu ya daerah sini. Sebab di daerah kampungnya Bang Toha ini ubi singkong itu biasanya diolah berbagai aneka jenis makanan. Panen Pak? Dan seperti inilah sahabat-sahabatku semua keseronokan suasana di kampungnya Bang Toha. Jadi Bang Toha ketika balik kampung tuh sangat
seronok ya, atau sangat bahagia melihat para petani di sini sedang memanen hasil panennya. Dan seperti biasa yang saya katakan, bahwa petani yang ada di sini itu rata-rata usianya itu sudah berumur ya. Jadi jarang banget anak muda yang mau bertani. Dan di sini disediakan kolam untuk air ya sahabat-sahabatku semua. Karena musim kemarau, jadi para warga membuat kolam air di sini, kemudian akan dialirkan ke ujung sana. Di sana ada sebuah tanaman tembakau. Jadi tanaman tembakau di sini tuh airnya pun juga mengandalkan air beli ya. Kalau biasanya membuat kolam seperti ini airnya itu beli sahabat-sahabatku semua. Saya akan tunjukkan suasana kebun tembakaunya. Jadi kalau di kebun-kebun atau di ladang sawah yang ada di kampungnya Bang Toha itu kebanyakan ditanami kacang merah. Nah seperti ini tanaman kacang merah. Kacang merah ini biasanya dibuat cendol ya kalau di Malaysia. Video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan buat sahabat-sahabatku semua, supaya sahabat-sahabatku juga tahu tentang kondisi suasana yang ada di kampungnya Bang Toha. Nah itu tanaman tembakonya. Ini ubi kayunya. Sama sih ubi kayunya bentuknya sahabat-sahabatku semua. Di sini juga ada kolam. Jadi kalau tidak punya sumur, biasanya warga itu membeli air, kemudian airnya itu akan ditampung di sini untuk dibuat siram-siram atau dibuat perairan pertanian yang ada di sini. Ini tanaman tembakau. Kalau untuk tanaman tembakau seperti ini sahabat-sahabatku semua, harganya cukup lumayan mahal lah. Tetapi kalau untuk harga jagung saat ini jatuh. Jadi seperti inilah nuansa kampungnya Bang Toha. Itulah sebab kenapa saya ingin lebih banyak belajar dari perniagaan atau dari segi penjualan makanan dan minuman daripada Malaysia ya. Sebab di kampungnya Bang Toha ini kalau untuk jenis makanan dan minuman itu tidak begitu banyak. Bahkan untuk jualan minuman saja yang paling populer itu hanya 2 jenis saja. Limo es, TOS. Kalau di Malaysia kan dari segi jualan makanan dan minuman kan begitu banyak dan lebih modern ya. Kalau saya punya modal nanti selepas pulang daripada merantau, saya pun ingin buat itu ya, food truck. Nah food truck ingin saya modifikasi seperti yang ada di Malaysia. Kemudian nanti saya akan jualan secara berkeliling. Sebab kalau untuk mencari lahan usaha di kampung saya ini juga sangat sulit sahabat-sahabatku semua. Saya akan mencoba bertanya kepada Pak Tani di sini ya, kenapa nggak ada anak muda yang mau bertani? Pak, kok nggak ada anak muda yang mau bertani? Nggak ada ya? Apa hasilnya kurang kalau anak muda bertani? Di sini itu kebanyakan yang menjadi petani sudah berumur sahabat-sahabatku semua. Jadi anak muda rata-rata merantau. Lebih memilih merantau. Karena hasil pertanian di sini katanya itu kalau untuk anak muda tidak sesuai. Dan ini hasil panen ubi kayu atau singkong. Ini ubi kayu yang warna putih. Biasanya ada juga ubi kayu yang warna kuning. Ini mbahnya lagi manen ubi kayu. Panen ubi kayu di kampung. Untuk sahabat-sahabatku semua, ubi kayu yang ada di kampungnya Bang Toha ini, 1 kilonya ini bayangkan ya, 1 kilonya. Mungkin untuk sahabat-sahabatku daripada Malaysia akan terkejut mendengar harganya. 1 kilonya ini cuma 30 sen. Ya Allah ya Rabbi. Jadi kalau untuk harga hasil pertanian di kampungnya Bang Toha ini memang begitu sangat murah banget. Bahkan Pak Cik yang memanen ubi kayu ini bercerita dengan saya, dibutuhkan waktu 8 bulan supaya bisa untuk memanen hasil kebun ini ya. Dan ternyata dari sekian luasnya seperti ini, dari ujung sana kebunnya, kemudian ujung sini, dan di atasnya lagi masih ada ubi kayu, itu cuma dihargai
sekitar 500 ringgit. Bayangkan 8 bulan hasilnya cuma 500 ringgit. Sekali lagi video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan ya sahabat-sahabatku semua. Jadi selama Bang Toha di kampung, saya ingin menceritakan suasana kehidupan yang ada di kampungnya Bang Toha. Ini kalau di Malaysia ini sudah laku mahal ya. Ubi kayu di Malaysia begitu sangat mahal. Tetapi di kampungnya Bang Toha, ya Allah, nggak ada harganya. Kalau panen ubi kayu seperti ini sahabat-sahabatku semua, jadi pakcik saya itu untuk memanennya itu cuma diambil sedikit demi sedikit, nanti akan dijual ke tetangga, ataupun kadang akan diolah sendiri sebagai bahan untuk membuat kerupuk ya, atau untuk membuat keripik. Jadi karena harganya begitu sangat murah, kadang-kadang dikelola sendiri ya. Kalau pakcik saya tidak terlalu sibuk, maka akan diolah menjadi makanan. Tetapi kalau pakcik saya sedang sibuk, biasanya akan dijual ke tetangga dengan harga per kilonya itu 60 sen yang paling mahal, yang paling murah cuma 30 sen. Jadi harga ubi kayu di sini itu begitu, memang sangat tidak ada harganya sahabat-sahabatku semua. Harganya begitu sangat murah meriah. Dan seperti ini sahabat-sahabatku semua, aktivitas kehidupan saya di kampung. Selama di kampung ya membantu pakcik, membantu saudara di kebun lah. Karena saya itu juga tidak punya kebun sendiri. Dan pakcik saya pun juga bercerita, lebih baik merantau di Malaysia daripada kamu berkebun di kampung, hasilnya pun juga tidak menentu. Jadi kalau hasil perkebunan di sini itu harganya begitu sangat jatuh sahabat-sahabatku semua. Harganya itu tidak, itu ya istilahnya apa? Tidak bisa diharapkan. Bayangkan 8 bulan menanam ubi kayu atau menanam singkong, harganya itu begitu sangat murah meriah ya ketika panen. Jadi tidak bisa diharapkan lah dari hasil panen yang ditanam. Harganya cuma sekitar, yang paling mahal lah 60 sen, yang paling murah 30 sen 1 kilo ubi kayu. Memang sangat berbeda jauh sahabat-sahabatku semua. Ketika saya bekerja di kebun negara tetangga, itu hasilnya jauh berbeda. Di kebun negara tetangga, hasil pertanian, hasil sayur-sayuran, harganya itu begitu sangat terkontrol ya. Ketika hasil panen di kebun pakcik saya, ketika mau dibawa ke kota, jaraknya juga sangat jauh. Bayangkan, kampung saya dari Jakarta itu jaraknya sekitar 23 jam. Jadi begitu sangat jauh ya, sehingga ya mau nggak mau hasil pertaniannya dihasili seperti itu atau dihargai seperti itu ya. Karena apa ya, untuk harga ubi kayu di sini itu memang begitu sangat murah ya. Bukan ubi kayu saja, sayur pun juga sangat begitu murah kalau di kampung. Berbeda lagi kalau di kota. Kalau di kota ini harganya masih cukup lumayan mahal ya. Tetapi kalau ubi kayu mau dibawa ke kota juga terlampau jauh sahabat-sahabat semua. Itulah sebab kenapa kalau saya masuk balik merantau lagi ke Malaysia, saya ingin saya ingin betul-betul belajar untuk cara pembuatan makanan dan minuman supaya saya juga bisa berniaga ya kalau di kampung nanti. Sebab saya ini juga istilahnya suka maksudnya punya jiwa yang suka berjualan. Jadi intinya saya nanti kalau sudah masuk ke Malaysia ingin belajar cara pembuatan. Mungkin roti canai, teh tarik itu yang menjadi fokus utama saya. Sebab kalau di kampung saya kira kalau saya prediksi lah, kalau untuk teh tarik pasti banyak yang suka. Kemudian teh limau es di sini juga belum ada. Insya Allah juga akan saya populerkan lah. Nanti saya akan cari modal. Saya ingin buat itulah istilahnya pakai lori, kemudian akan saya modifikasi ya, atau akan saya modif untuk jualan. Karena kalau untuk mencari lahan itu agak susah sahabat-sahabatku semua. Oke, kita langsung lanjut perjalanan ke kampungnya Bang Toha yang sebelah sana ya, supaya sahabat-sahabatku juga bisa melihat seperti apa suasana kampungnya Bang Toha di saat siang hari.